Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Dinur Fatimah akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan sasaran kelas 7 dengan topik disiplin belajar. Oke, di sini berjumlahkan dengan 8 orang. Say hello, silakan. Hai. Oke, ya. Bismillah, kita mulai untuk layanan konseling kelompoknya. Terima kasih. Oke, Bella mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Bella meminta salah satu perwakilan untuk membaca doa. Silakan siapa yang mau mewakilkan? Saya Bu. Oke, silakan Dimas. Mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Dimas yang telah mewakili untuk doa untuk memulai kegiatan layanan konseling kelompok ini. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang flu, batuk, pilek? Nggak ada, aman ya. Oke, ini nanti kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok ya. Yang dimana di sini layanan konseling kelompok itu kita sama-sama untuk mendiskusikan apa tadi yang sudah sekelas Bunda sampaikan tentang Masalah belajar. Oke ya, tentang permasalahan belajar ya yang pernah kalian alami baik di kelas maupun di rumah. Nah, itu silakan nanti kita ceritakan dengan secara bersama-sama. Ya. Kemudian di dalam layanan konseling kelompok ini nanti sifatnya kita rahasia. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal penting yang dirahasiakan, silakan hanya 8 orang ini saja dan 9 orang termasuk Bu Bella ya. Bu Bella nanti juga akan termasuk merahasiakan poin-poin atau cerita apa saja yang tidak ingin diungkapkan di luar kelompok ini. Ya, jadi apapun silakan kalian ungkapkan, apapun kalian silakan ceritakan di sini dengan secara bebas, dengan secara terbuka. Ini sudah saling kenal satu sama lain kan? Sudah saling kenal satu sama lain, apalagi satu kelas dan sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan dalam satu kelas, pastinya kalian sudah memahami karakter dari masing-masing teman-teman kalian. Ya, jadi silakan diungkapkan dengan secara terbuka, nggak usah malu-malu, nggak usah tegang-tegang. Di sini kita fokus untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama. Dan di sini Bu Bella sebagai posisinya sebagai pemimpin kelompok. Tapi di sini kita berdiskusi bersama-sama. Yang aktif itu tidak hanya Bu Bella, tapi kalian juga perlu untuk aktif, ya. Jadi silakan nanti yang mau ingin bertanya atau nanti yang ingin berpendapat atau ingin menjawab, silakan nanti saling berperan aktif, ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah tegang-tegang. Ini udah kenal satu sama lain, udah paham karakternya. Silakan nanti diungkapkan dengan secara terbuka, dengan secara bebas. Dan nantinya di sini kita sama-sama untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Jika ada hal-hal rahasia yang tidak ingin diceritakan di luar kelompok. Oke. Aturan dalam kelompok ini silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, bagus. Melani mengusulkan untuk aturannya. Kalau mau bertanya silakan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, yang kedua, tidak boleh untuk tidak boleh membocorkan atau dalam artian membicarakan rahasia yang ada di kelompok ini. Oke, itu ya. Terus yang ketiga kira-kira apa? Tidak boleh berkata kasar. Oke, tidak boleh berkata kasar dalam kelompok ini. Silakan untuk saling menghormati dan juga saling menghargai. Oke. Terus yang keempat, apalagi? Kalau misalnya ingin berbicara, silakan dengan secara bergantian. Oke. Cukup 4 atau ada tambahan lagi untuk aturannya? Cukup 4. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah dalam layanan konseling kelompok ini nanti kita ada 4 tahapan ya. Yang pertama tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap kegiatan inti dan tahap akhir atau penutup. Ya, kalau kita memasuki di tahap peralihan ya, tadi kita sudah membahas mengenai dengan aturan. Aturannya tadi
tadi apa? Oke, coba yang pertama apa? Oke, jika bertanya angkat kata terlebih dahulu. Yang kedua, oke, tidak menceritakan hal-hal yang memang dirahasiakan dalam kelompok ini di luar kelas atau di luar ruangan ini. Yang ketiga, oke, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara unsur sara, kotor, ya. Oke, yang keempat, oke, saling menghargai, saling menghormati. Dan tadi ada yang terakhir itu, yang kelima, tidak berbicaranya dengan udah ya, udah belum ya, berbicaranya dengan secara berkarya. Oke, itu ya, itu untuk aturan lain konseling kelompok. Silakan nanti dipatuhi dengan diikuti aturannya dengan secara bersama-sama, dengan secara bisa biar tertib ya, biar enak dalam pelaksanaannya. Ya, yang konseling kelompok untuk apa tadi? Oke, untuk menyelesaikan permasalahan, betul Melani. Yang kedua, aturannya tadi sudah ada berapa? Ada 5 ya, oke betul, ada 5. Terus yang selanjutnya tadi masalah asas, masalah aturan nggak boleh melanggar. Dalam artian tidak boleh membocorkan rahasia, ya, tidak boleh membocorkan rahasia atau menceritakan hal-hal yang privasi di kelompok ini. Dan silakan berperan dengan secara aktif dan dapat bekerja sama satu sama lain. Tidak usah silakan untuk memiliki perasaan ya yang boleh relax ya, relax jadi itu santai, bosan tegang. Silakan cerita dengan apa yang ingin kalian ceritakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bu Bella akan mencontohkan salah satu permasalahan, ya, salah satu contoh permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Contoh permasalahan yakni mengenai tentang di bidang belajar. Apakah kalian kadang kalau belajar tuh akhir-akhir ini rasanya kalian gimana? Kurang nyaman. Oke, kurang nyaman. Di lingkungan sekolah apa di lingkungan rumah? Sekolah. Oke, kalau rumah aman? Aman, sejauh ini aman ya. Nah, tapi di sini Bu Bella akan mencontohkan salah satu permasalahan di bidang belajar. Misalnya Bu Bella tuh punya masalah kalau di rumah itu sebenarnya di sekolah udah ada tugas, tapi Bu Bella sering menunda-nunda mengerjakan tugas, ya. Sehingga apa? Ketika sering menunda-nunda mengerjakan tugas, hasilnya akan apa? Menumpuk. Oke, akan menumpuk ya. Tadi akan menumpuk. Menunda-nunda jeleknya itu nanti mengerjakannya menjadi terburu-buru. Mengerjakannya terburu-buru, udah nggak bisa mikir, akhirnya jadinya mencontek, ya Bang nggak? Ya. Jadi mencontek terus mengerjakannya di sekolah. Apakah sering? Nah, itu maka dari itu kita nanti akan belajar akan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Tapi di sini sebelumnya tadi Bu Bella sudah mencontohkan ya. Sudah paham contohnya? Sudah? Siapa? Naila paham? Mega? Kesya? Priska? Dimas? Apa? Paham? Vino? Isti? Oke, paham semua ya. Jadi Bu Bella harap nanti ketika kita sudah memasuki di tahap selanjutnya apa setelah peralihan? Oke, di tahap inti atau tahap kegiatan kita bisa sama-sama untuk lebih lebih aktif, bisa lebih memahami permasalahan yang dialami oleh teman atau dari kalian sendiri yang mungkin sama-sama memiliki permasalahan, ya, permasalahan yang sama. Nanti misalkan mungkin siapa yang mau cerita, mungkin Kesya atau Priska dari sebagainya, silakan bebas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk pemanasan dulu. Tepuk pagi. Ngedor. Tepuk siang. Ngedor. Tepuk
gitu ya. Yang malam dor. Ya. 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 Oke. Mas ikutin ya. Oke, tepuk pagi. Ngek dor, tepuk siang. Ngek dor. Dor, tepuk malam. Ngek dor. Oke, ulangin. Silakan siapa yang mau memimpin? Yang memandu. Oke, Vino gantian, Vin. Ya, ini apa? Tepuk pagi, Ngek tepuk siang, dor. tepuk malam, Oke, tepuk tangan. Oke, udah bisa konsentrasi, sudah bisa fokus. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa aturan ya, beberapa norma, asas dan tujuan maksud dalam pelaksanaan layanan posisi kelompok. Ya, tadi Bella ingin kalian membacakan dengan secara bergantian. Silakan siapa yang mau memulai. Oke, silakan Melanie membacakan yang simpulannya aja dulu. Oke, yang keras. Coba kamu simpulkan Yang keras. kamu terkait dengan disiplin belajar yang telah kamu refleksikan di kolom atas. Oke. Perilaku disiplin belajar apa saja yang akan kamu perbaiki? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan mengurangi bermain HP dan nonton TV. Mengurangi bermain HP dan menonton TV. Oke. Selanjutnya setelah Melanie siapa? Silakan. Oke. Isti. Saya akan memperbaiki waktu belajar saya dan mengurangi bermain HP. Dan saya akan usahakan tidak telat mengumpulkan tugas. Oke, jangan usaha tidak telat mengumpulkan tugas ya. Oke, terus yang ketiga. Oke, Vino. Saya akan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas seperti mengulang materi yang telah disampaikan, dan di waktu luang saya akan lebih memilih mengerjakan tugas daripada bermain HP. Oke, lebih memilih untuk mengerjakan tugas daripada main HP. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Mega. Lanjut. Saya akan lebih sering belajar dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya akan lebih sering belajar dan Selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. oke, mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut, siapa? Oke, Rizka. Saya tidak akan mengumpulkan tugas. Oke, ada lagi? Udah? Apa ada? Terus langsung dibacakan. Saya akan mengumpulkan tugas secara berwaktu dan aman dan Saya berarti akan tidak akan menunda-nunda mengerjakan tugas rumah. Dan yang terakhir tadi apa? Yang terakhir apa tadi? saya akan mengumpulkan tugas secara berwaktu. Oke, mengumpulkan tepat waktu dan oke, akan dikerjakan dengan secara mandiri sendiri. Oke, lanjut. Oke, Dimas. Dan oke, saya akan lebih mengerjakan tugas dari guru tepat waktu dan untuk lebih mengurangi bermain game atau bermain HP. Lanjut. Tinggal 2 orang lagi ya, Kesia. Saya akan langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru di hari itu juga. Oke, bagus. Saya akan mengerjakan tugas rumah di hari itu juga. Lanjut, Nela. Saya ingin belajar sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang maksimal. Oke, akan memperoleh nilai yang maksimal dengan cara Belajar. oke, dengan cara belajar tepat waktu dan meluangkan waktu untuk belajar. Oke, nah terus di sini Bu Bella tanya, masing-masing silakan secara bergantian mengungkapkan masalah yang kalian alami. Ya, ungkapkan masalah yang kalian alami. Silakan bisa diceritakan dengan secara bergantian. Bu Bella tunjuk atau mau ada yang memulai? Tunjuk. Oke, boleh dari Mega. Masalahnya apa, Mega? Oke, selalu menunda-nunda tugas karena banyak PR. Oke, lanjut ke Tiski. Oke,
sering menunda apa? Karena banyak tugas jadi sering menunda-nunda. Oke, lanjut Dimas. Apa Mas? Masalahnya apa Dimas tentang belajar? Oh, kalau belajar dan bikin pusing. Oke, nanti kita cari tahu ya masalahnya. Terus selanjutnya, Naila. Terlalu banyak tugas, terkadang saya menunda tugas. Oke, berarti mirip-mirip sama Mega dan Isti ya. Oke, Friska. Karena kebanyakan PR jadi lupa. Oke, lanjut ke Melanie. Sulit memahami penjelasan guru karena banyak tugas. Kenapa? Sulit memahami penjelasan guru karena banyak tugas. Oke, sulit memahami penjelasan guru karena teman-teman berisik. Oke, selanjutnya Kesya. Oke, karena kebanyakan PR jadi pusing ya. Terus Vino. Kelas musik jadi tidak konsen dalam belajar. Kelasnya berisik karena jadi tidak konsen saat belajar. Oke, nah tadi kalian masing-masing sudah mengungkapkan masalah dengan secara bergantian. Tadi masalahnya tentang apa aja? Tadi ada yang sama, karena kebanyakan tugas Bu jadi sering menunda. Karena kebanyakan PR Bu jadi lupa. Terus tadi ada masalah lagi, kalau misalnya di kelas berisik jadi tidak fokus, tidak konsentrasi. Terus apa lagi? Ada lagi yang masalah yang belum disampaikan? Oke, terlalu banyak tugas menjadi pusing, tadi sudah ya. Terus apa lagi? Sudah? Cukup itu ya, berarti tadi ada 5. Karena banyak tugas jadi menunda-nunda, karena banyak tugas jadi lupa, di kelasnya berisik jadi tidak fokus, di kelasnya berisik jadi tidak konsentrasi, dan jadi tidak memahami penjelasan dari guru. Nah, itu permasalahannya ya. Nah, sekarang Bu Bella, kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ya. Tadi masalahnya sudah disampaikan oleh kalian masing-masing. Nah, sekarang Bu Bella ingin mencari tahu, tapi salah satu dulu permasalahan siapa yang ingin diselesaikan, ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sekarang Bu Bella bertanya, siapa yang ingin masalahnya segera diselesaikan? Oke, silakan, siapa yang ingin menyelesaikan masalahnya untuk segera diselesaikan? Oke, Melanie. Oke, ya, Melanie, tadi masalahnya tentang apa Melanie? Oke, sulit mendengarkan pemahaman dari guru karena temannya berisik. Oke, Melanie boleh menceritakan. Nanti teman-teman yang lain silakan bertanya ke Melanie. Nanti Melanie bisa menjawab. Nanti Bu Bella juga akan membantu mengarahkan ya dalam pelaksanaan konseling kelompok. Oke, Melanie silakan ceritakan dengan secara bebas, dengan secara apa yang benar-benar dirasakan oleh Melanie. Ya, boleh dari yang lingkungan sekolah, tapi kan di lingkungan kelas ya. Boleh juga saat di lingkungan rumah. Oke, silakan Melanie, boleh cerita yang keras ya, biar kedengaran. Kalau di lingkungan rumah saya tergabung sama anak-anak secara fisik juga. Terutama ada guru, kalau ada guru senang menjelaskan atau ada guru di situ, mereka suka ngomong sendiri. Itu juga ada orang yang bilang ini tuh malah itu lupa kalau gimana ya? Dan dulu terus juga banyak yang berpasan guru. banyak yang ngomong kasar. Itu di saat ada guru atau tidak ada guru? Ada guru juga seperti itu. Oh, ada guru juga seperti itu. Oke, mungkin teman yang lain ada yang mau tanya. Oh, kenapa? Ini kan satu kelas ya? Betul, satu kelas. Oke, mungkin di sini ada yang memang suka atau seringnya berisik di saat ada guru atau saat guru mengajar, ada? Oke, boleh. Bu Bella nggak mau Melanie untuk menunjuk ya, tapi silakan untuk kesadaran diri. Pernah ada? Pernah? Ada, pernah. Oke, ada pernah. Ini ada beberapa yang menjawab pernah, ada yang diem, ada yang ya diem saja ya. Nah, itu yang pernah. Oke. Terus tadi yang masalah kata-kata kotor di kelas, ya. Masalah kata-kata kotor di kelas, apalagi di saat jam pelajaran berlangsung. Ada juga yang di sini. Ada juga. Oke, nah ini berarti
Kenapa sih kok bisa di kelas itu berisik di saat jam pelajaran? Menurut Melani kenapa? Karena mungkin mereka istirahat mereka kurang cukup mungkin bagi mereka. Oke, bagi mereka waktu istirahatnya kurang cukup. Oke, mungkin kalau apa? Oke, boleh deh dari Mega. Karena bosan. Oke, karena bosan, bagus ya. Oke, karena bosan dan ngantuk. Oke, bagus Mega. Oke, Dimas coba. Kenapa sih kok di kelas jam pelajaran berlangsung apa berisik? Kenapa? Menurutnya Dimas apa? Atau mungkin ada yang mau berpendapat boleh. Oke, Dimas dulu. Karena bermain mereka kurang lebih banyak. Waktu bermain mereka kurang, berarti mirip-mirip dengan waktu jam istirahat. Iya. Ya, oke, mungkin Vino ada pendapat lain tadi. Mungkin guru yang mereka sore enggak. Berarti, oh gurunya ngebosenin, oke, gurunya ngebosenin. Oke, berarti tadi sudah menemukan ada apa aja guys ya pendapatnya, penyebabnya? Gurunya ngebosenin, yang kedua ngantuk sama bosan, yang ketiga waktu bermain yang kurang atau waktu istirahatnya kurang bagi yang ya bagi mereka gitu. Oke, itu faktor penyebabnya. Kalau misalnya ini ya ada yang bosan dan ngantuk, itu sekiranya apa sih yang harus dilakukan? Izin keluar. Terus ada cara apa lagi? Ya, dikagetin, pasti tiba-tiba ada gurunya jadi bisik. Apalagi? Mungkin bisa. Nah, meregangkan otot. Mungkin pas lagi keluar kelas, lagi izin buat cuci muka, mungkin bisa sambil meregangkan otot. Apa di sini? Bella tadi semuanya bawa minum enggak? Enggak. Air putih enggak? Enggak. Nah, padahal ketika kita dalam kondisi ngantuk itu kenapa sih? Nah, kurang oksigen ya, otaknya ini kurang oksigen. Ya, kurang oksigen, kurang konsentrasi, jadi apa? Sebenarnya ini otak butuh cairan. Sehingga apa? Pentingnya kita untuk membawa air minum. Dampaknya apa sih kalau misalnya tadi yang udah disampaikan oleh teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, dampaknya apa? Dampaknya apa? Ketika ada pelajaran, misalnya ketika guru mengajar di kelas secara langsung, terus dampaknya apa? Oke, Melani dulu boleh yang tadi udah angkat tangan. Gurunya jadi merasa dihargai. Oke, poin 1, gurunya merasa tidak dihargai. Yang kedua, Juga kalau lagi menjelasin sulit dipahami karena temannya bisik. oke, sulit dipahami karena temannya berisik. Jadi teman yang lain jadi terganggu. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Jadi Dimas mau menyampaikan, silakan. Nggak jadi. Hilang. Oke, mungkin ada pendapat lain akibat atau dampak ketika di kelas itu berisik. Akibat yang lain. Oke, bisa mengganggu kelas lain ya. Karena apa? Kita kan kelasnya saling terhubung satu sama lain ya, nggak terpisah, nggak. Kalau ini kan memang ruangnya terpisah. Tapi kan karena kelasnya kalian tergabung dengan kelas lain, jadinya berisik atau bisa mengganggu kelas lain. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, bisa karena bisa jadi guru jadi marah, emosi karena apa? Karena berisik kondisinya di kelas, jadi tidak enak atau efektif, ya, tidak kondusif, ya. Nah itu tadi permasalahannya, masalah disiplin belajar dan kondisi kelas berisik ya. Kalian liburan ke Purwokerto, ke Baturadden, lagi belajar nggak? Belajar apa? Nah, memahami keindahan alam, menikmati suasana. Jadi tahu, oh iya Baturadden kondisinya kayak gini ya. Apa Baturadden sama kayak Pantai Cilacap? Tidak. Bedanya apa? Beda pantainya ya betul. Baturadden kan apa? Baturadden itu bentuknya apa? Nah, pegunungan, bukit, hutan, banyak
berenang. Oke, bisa jadi berenang. Terus apa lagi? Bisa lagi pagi hari. Oke, kalau pagi hari sejuk. Anginnya kalau misalnya di laut kenceng apa biasa? Kencang. Kalau di laut anginnya kenceng, nah itu kalian sebenarnya sedang belajar dimanapun kalian tempat itu belajar. Ya, lagi belajar mau wisata, mau sedang di sini, mau lagi apa dan lain sebagainya semuanya kalian belajar. Nah sekarang ketika bapak ibu guru memberikan tugas, ya, ketika bapak ibu guru memberikan tugas itu sebenarnya tujuannya apa sih yang kalian tangkap? Tujuannya apa? Kenapa sih kok bapak ibu guru memberikan tugas? Kenapa? Karena rapatnya Oke, bisa jadi untuk nilai pendukung ya, nilai tambahan saat ujian nanti. Oke, bagus, Naila. Terus siapa lagi? Apalagi tambahannya? Kenapa sih tujuannya? Kenapa sih kok guru bisa memberikan tugas? Oke, Kesia? Oke, agar dalam artian di rumah itu tidak kosong ya, tidak terus-terusan. Oh ya ini nggak ada PR kan kadang kalian mungkin zaman sekarang ya kalau misalnya nggak ada PR jadinya nggak belajar ya apa enggak? Iya. Kalau ada PR baru Belajar. Manusia sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses Lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah dengan membudaya. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100. Sekarang Bu Bella tanya, dari 2 video yang sudah kalian tonton, bagaimana pendapat kalian? Kita harus belajar bersungguh-sungguh. Oke, dari Naila, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, yang lain. Oke, mungkin kita bahas yang video pertama dulu deh. Tadi video yang pertama ceritanya gimana? Oke, Kesia gimana? Kesia? Karena malas, tidak mau belajar. Terus apa lagi? Jarang belajar. Sadar diri. Ya, oke, mungkin ada yang mau menambahkan yang lain. Tadi ceritanya gimana? Oke, Dimas. Ya. Dan sering bermain game dan suka menonton. Oke, suka bermain game, suka menonton. Oke, terus apa lagi? Jadi sering menunda, jadi menunda-nunda dan sampai nggak sadar waktu. Oke, sebelum kita melanjutkan video yang tadi itu apa? Triknya biar apa? 1. Ketika kita berhasil melakukan tadi kalian kan tadi udah dibahas ya, kalian nggak mau berisik di kelas, nggak mau berkata kotor, mau mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Itu ketika kalian berhasil, menurut tipsnya dari Mahdi Ayunda itu apa? Mencoret buku harian atau kalender, ya. Kalau misalnya, oh ya hari ini tanggal berapa? 19 November 2022. Atau kalian boleh deh bikin di buku PR itu ada kalender tertentu yang memang itu khusus untuk kalian coret tingkah lakunya itu. Dalam artian apa? Oh iya, hari ini aku bisa memperhatikan guru, mengerjakan tugas tepat waktu, belajar minimal 1 jam 2 jam. Aku mengapresiasi diri aku bermain HP, TikTok, Instagram dan lain sebagainya cuma 1 jam 2 jam. Aku berhasil nih hari ini untuk membagi waktu, untuk manajemen waktu. Oke, berarti langsung coret, hari ini berhasil ya. Besok dilihat lagi, oh iya aku berhasil lagi, coret lagi. Ketika sudah banyak, itu akan menjadi apa? Kesenangan atau kepuasan tersendiri, iya apa enggak? Tapi kalau misalnya ketika melanggar, tadi contoh yang dicontohkan Mahdi Ayunda, didenda, betul, ada hukumannya. Dan ketika ini teman-teman udah pada satu sama lain sudah pada tahu kan? Pasti memperhatikan kan? Di kelas nanti gimana prosesnya? Apakah benar-benar berubah? Apa enggak? Nah, berarti apa? Kalian itu menanamkan diri sendiri. Apa ada yang memperhatikan? Oh ya kemarin kan habis dibilang sama Bu Bella, kemarin kan habis diskusi dengan Bu Bella. Nah itu berarti kalian masing-masing itu sebenarnya ada yang memperhatikan. Iya apa enggak? Iya. Nah itu ketika itu
apa? Punishment yang kita lakukan berarti apa? Untuk dicatat. Ketika yang ketika tidak mengumpulkan tepat waktu, ya apa enggak? Iya. Nah, gitu ya. Itu tadi dengan secara kolaborasi itu dengan bisa mencoret kalender dan juga buku catatan atau buku harian, terus memiliki buku PR, terus apalagi tadi yang terakhir, kalau misalnya tidak maksudnya melanggar aturan yang sudah kalian buat, dihukum, didenda, ya itu berarti kalian yang menargetkan diri sendiri. Ini selembar kertasnya merupakan judulnya kartu ungkapan. Silakan dibagikan satu-satu. Ya, oke. Ini Bu Bella membagikan kartu ungkapan ya, selembar kartu ungkapan yang di situ beberapa poin-poin dari disiplin belajar, ya. Silakan bisa diisi nama, kelas, nomor absen, kemudian dibaca petunjuknya, ya. Silakan diperhatikan petunjuknya dan dari pernyataan-pernyataan itu, ya. Kalian ada pilihan jawabannya apa itu? Ya dan tidak. Pilihan jawabannya iya dan tidak. Silakan memilih salah satu. Silakan diisi dengan secara jujur, ya, karena di sini semua jawaban yang kalian isi itu tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban yang kalian isi betul. Oke, ada yang mau ditanyakan? Di sini Bu Bella meminta masing-masing dari kalian untuk membuat kontrak perilaku. Ya, usaha saya dikatakan berhasil jika kalian harapannya apa aja tadi, ya, bisa dibagi nih. Silakan disimak untuk petunjuk-petunjuknya. Dikatakan berhasil jika apa saja, silakan tulis. Ketika saya melanggar, tidak melakukannya, maka saya akan mendapatkan apa? Semuanya, nama semuanya. Tadi kalian sudah mengerjakan apa aja? Kartu ungkapan dan juga instrumen penilaian hasil. Dan di situ adalah untuk kontrak perilaku, bentuknya kontrak perilaku. Nah, di sini Bu Bella sangat luar biasa sekali keaktifan kalian, kerjasama kalian, pendapat kalian, pertanyaan kalian itu benar-benar bisa memberikan manfaat satu sama lain, iya apa enggak? Iya. Bisa memberikan manfaat satu sama lain? Iya. Bisa, oke. Nah, sekarang Bu Bella untuk meminta kesimpulan pertemuan hari ini apa sih? Boleh silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pertemuan hari ini apa? Yang udah kalian kita diskusikan bersama tadi. Oke, bagus Nela, apa? Mengetahui tentang belajar. Oke, mengetahui tentang belajar. Kenapa? Mengetahui tentang belajar maksudnya pentingnya belajar atau bagaimana? Oke, mengetahui pentingnya belajar. Oke, bagus Nela, ada yang mau melengkapi? Oke, Melani. Oke, jadi tahu bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil karena proses itu adalah yang penting, ya. Itu. Terus yang selanjutnya ada yang melengkapi kesimpulan pertemuan hari ini? Ya, silakan. Dimas atau Vino apa yang belum, silakan. Tadi yang udah kalian dapatkan apa aja? Informasinya apa aja, diskusinya hasilnya apa aja? Oke, guys ya. Oke, jadi bisa coba Bu Bella minta kesimpulan tadi yang sudah disampaikan, salah satu yang sudah disampaikan teman Dimas atau Mas tadi yang barusan. Menjadi mengetahui pentingnya belajar. Yang kedua, Mengurangi rasa malas. oke, mengurangi rasa malas ya Dimas. Terus yang ketiga, oke, bahwa apa? Berusaha tidak. Proses ya, proses usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang ketiga, yang keempat tadi yang Kesia, apa sih? Mengurangi rasa malas ya. Tadi yang Bu Bella sebutkan, untuk
kita semuanya, ya, untuk satu sama lain dan benar-benar berubah tingkah lakunya. Jadi masing-masing dari kalian itu saling memperhatikan ya. Ini kira-kira berubah nggak sih? Berubah, harus berusaha dengan berubah. Fokus mendengarkan Bapak Ibu guru, tidak berkata kotor, ya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, ya, itu dan lain sebagainya tadi sudah kita bahas. Sekarang Bunda tanya untuk kesan dan pesan pertemuan hari ini. Kesan atau pesan? Oke, perasaan. Boleh secara bergantian, mau semuanya apa mau siapa mewakili terserah? Semuanya boleh deh. Salah satu dari siapa silakan angkat tangan. Oke, Melani. Senang bahagia dan jadi lebih tahu apa itu belajar. Oke, senang bahagia jadi lebih tahu apa arti belajar. Istri apa kesannya hari ini? Senang. Oke, senyum ya. Oke, Dino. Senang, Mas. Bahagia ini gimana, Mas? Bahagianya gimana? Apa? Bahagianya apa? Hasilnya di setelah pertemuan hari ini? Di pertemuan hari ini. Pentingnya, oke, pentingnya belajar, Rizka. Senang. Apa? Senang? Kenapa? Di Jakarta gak apa-apa. Apa? Cukup senang? Oke, Kesia. Sangat bahagia. Oke, Mega. Senang? Apa? Ada yang lain? Kenapa? Tidak bisa berarti sedih dong. Ya, oke. Oke, apa Mega? Senang? Udah senang. Oke, Naila? Senang karena tahu betapa pentingnya belajar. Oke, betapa pentingnya untuk disiplin belajar, ya. Itu pentingnya disiplin belajar. Oke, alhamdulillah Bunda sangat bahagia, sangat senang, sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian telah siap dan menyempatkan waktu untuk layar konseling kelompok pada pertemuan hari ini ya. Bunda sangat mengucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat memanfaatkan atau dapat mendapatkan perubahan tingkah laku yang positif untuk kedepannya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, dengan harapan besok kalian dapat berubah, dapat menjadi yang lebih baik lagi dan lebih berprestasi. Apalagi besok sudah mendekati ujian. Silakan diatur lagi kalian dalam hal belajar. Silakan untuk lebih disiplin lagi dalam hal belajar. Ya, yang penting kalian kedepannya tetap sehat, tetap semangat, tetap yakin bahwasanya kalian di masa depan nanti akan menjadi orang sukses. Amin. Sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan kalian usahanya bagaimana. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, sekarang Bella meminta salah satu untuk mewakili berdoa. Oke, silakan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.